Peredaran narkoba dan perjudian di Kabupaten Mesuji tinggi. Ini terbukti dari ditangkapnya 23 tersangkanya oleh Polres Mesuji selama bulan Agustus 2022. Mereka yang ditangkap diantaranya 12 tersangka judi dan 11 pengedar narkoba. Tersangka seluruhnya warga Mesuji. Polisi menyita sejumlah peralatan judi koprok dan kartu, uang, serta puluhan gram sabu-sabu. Lebih 12 orang yang bisa kita amankan dengan beberapa barang bukti. Nanti saya sampaikan barang buktinya. Di antaranya adalah koprok ini judi koprok ini. Judi koprok, ini alasnya. Nah, ini yang 5 tersangka judi kartu. Para tersangka dijerat pasal yang berbeda. Untuk tersangka perjudian terancam 10 tahun penjara. Pengguna narkoba terancam hukuman 5 tahun penjara dan pengedarnya 20 tahun penjara. Polisi meminta masyarakat tidak takut melaporkan kejahatan di lingkungannya. Polisi menjamin kerahasiaan pelapor. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Menjelang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis solar dan Pertalite pada 1 September 2022 mendatang, sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Bandar Lampung pada Selasa pagi terus diserbu pembeli. Seperti terpantau di SPBU Gatot Subroto dan SPBU Wailunik. Puluhan mobil berbagai jenis dari pribadi, pickup hingga truk berjajar memenuhi SPBU, bahkan hingga mengular ke jalan raya. SPBU Wailunik disesaki antrian truk. Antrian tidak bergerak karena SPBU kehabisan stok solar dan masih menunggu kiriman dari Pertamina. Para sopir tidak pindah ke SPBU lain karena solar langka. SPBU yang menjual solar terbatas. Jam 8 gitu. Ya kurang lebih ya semingguan lah. Itu bisa sampai berapa lama Pak kalau ngantri kayak gini? Kadang 4-5 jam. Ya jam 8 Pak. Nah mobil kita yang mana itu Pak? Di belakang. Paling jauh. Ini kayak di Guntang, Wailunik sama di Jambu. Antri ya Pak? Iya, Pak. Oh, Giliran Pak. Giliran? Iya. Petugas yang menyamperin atau kita yang langsung masuk? Kita yang langsung masuk, kita nunggu antrian dari kawan sendiri atau mobil lain, jadi nanti kita nunggu antriannya. Nah, tahu nggak Pak penyebabnya apa sih Pak? Penyebabnya BBM-nya telat. Oh, pengirimannya? Iya. Oh, ini khusus solar ya Pak? Khusus solar. Masyarakat mendesak pemerintah segera mengatasi kelangkaan BBM solar dan Pertalite. Mereka juga menolak harga BBM dinaikkan sebab akan berdampak naiknya harga barang kebutuhan hidup. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Rencana pemerintah menaikkan harga BBM solar dan Pertalite ditolak masyarakat Lampung Utara dari berbagai kalangan, mulai tukang ojek hingga pengusaha makanan. Mereka menegaskan bahwa masyarakat masih membutuhkan subsidi BBM. Kenaikan harga BBM itu akan berdampak luas yang dapat menyengsarakan masyarakat. Harga BBM naik dipastikan harga seluruh bahan kebutuhan pokok juga ikut naik. Berat, tapi ya gimana? Memang ngikutin aturan pemerintah. Tapi nggak diikutin gimana? Ngojek aja nggak naik harganya Bang. terima nggak kita Bang untuk harga naik Bang? Mau dibilangin naik, diterima, kita nggak ada kita bingung Bang jawabnya Pak. Mau jawabnya seperti apa ya? Mau dibilangin diterima, kita nggak ada kekuatan. Untuk masyarakat miskin seperti kami gitu ya, yang ada di Lampung Utara ini memohon dan meminta kepada pemerintah, khususnya untuk Lampung Utara, itu BBM tolong jangan dinaikin lagi. Kalau bisa diturunkan seperti yang sudah-sudah.
Rupanya tak hanya kalangan masyarakat awam, penolakan kenaikan harga BBM juga datang dari Ketua DPRD Lampung Utara Wan Sori. Politisi Partai Demokrat ini meminta pemerintah pusat membatalkan rencana menaikkan harga BBM. Pertama, dengan kondisi keadaan masyarakat yang kita sama-sama mengetahui sangat mengalami kesulitan dari sisi bidang apapun ya, terutama di bidang produksi pertanian. Produksi pertanian semuanya tinggi, mulai dari obat-obatan, mulai dari pupuk, semuanya tinggi gitu. Penghasilan pertanian ketika mereka memproduksi menjualnya tidak didukung dengan harga. Pemerintah akan menaikkan harga BBM solar dan Pertalite mulai 1 September 2022. Alasannya pemerintah tidak sanggup lagi menanggung subsidi BBM dampak naiknya harga minyak dunia. Pemerintah juga telah menyiapkan penambahan bansos bagi warga miskin sebagai pengalihan subsidi BBM. Itu diduga untuk meredam protes atas naiknya harga BBM solar dan Pertalite. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Rencana kenaikan harga BBM juga ditolak oleh para ojek daring di Bandar Lampung. Kenaikan harga Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liternya akan semakin membuat perekonomian mereka terhimpit. Menurut mereka, dampak kenaikan harga BBM yang ditakutkan karena akan diikuti kenaikan harga bahan pokok dan lainnya. Meski memahami besarnya subsidi BBM yang ditanggung APBN, para pengemudi meminta pemerintah memikirkan kembali rencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Tapi kalau mampu naik Bang, walaupun nggak di roda 2 kita enggak, tapi kan dampaknya ke ekonomi juga Bang. Maksudnya ke belanja apa kan lebih mahal lagi gitu. Sedangkan kita ini ojol ya hidupnya cuma ya begini gitu loh. Harapan kami sebagai pengendara ojek online ini kalau bisa janganlah, ditunda dulu lah, karena dampaknya nanti kan pasti ke semua. Ya harapan kami dari ojol ini ya benar kata Bang Firman tadi, kalau bisa janganlah. Tanggapan kita sebagai driver kalau bisa jangan naik dulu lah, karena sekarang ekonomi kita kan lagi goyah, apalagi untuk masyarakat model kayak saya ini kadang cukup untuk belanjanya syukur, terkadang malah nggak cukup buat belanja. Masa yang mau harus dinaikin lagi, itu kayak mana ceritanya? Komisi 7 DPR RI menyetujui rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, namun hanya sebesar 30%. Nantinya bukan hanya Pertalite, harga solar juga akan naik guna menekan anggaran subsidi energi yang sudah mencapai lebih dari Rp700 triliun. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.